Demi memperpendek jarak antar wilayah, pemerintah telah dan tengah membangun sejumlah ruas jalan tol, termasuk Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). JTTS membentang dari Lampung hingga Aceh dan memiliki koridor utama beserta jalan pendukung atau sirip. Salah satu jalan sirip yang direncanakan adalah Jalan Tol Padang Pekanbaru di Provinsi Sumatera Barat, dengan total panjang 225 km. Proses pembangunan jalan telah dimulai pada tahun 2018 lalu. Bahkan saat groundbreakingnya, Presiden Joko Widodo hadir untuk meresmikan dimulainya pembangunan jalan tol tersebut. Sayangnya hingga 4 tahun berlalu, proyek jalan tol pertama di Sumbar ini belum juga tuntas dikerjakan. Ternyata terkendalanya proyek ini karena pengadaan lahan. Sebagian masyarakat menolak tanahnya dialihfungsikan sebagai jalan tol. Tak hanya itu, pengadaan lahan juga memunculkan masalah lain, yakni dugaan korupsi yang dilakukan oknum tertentu. Meski sempat terkendala, proyek pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru Seksi 1 Ruas Padang Sicincin kini sudah mulai menunjukkan kemajuan. Bahkan proses pengadaan lahan ditargetkan bisa rampung pada Juli 2022. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau BPN bersama sejumlah pihak tengah mengenjot masalah pembebasan lahan. Berdasarkan data kantor wilayah ATR BPN Sumbar menunjukkan dari 1.485 bidang tanah terdapat sebanyak 920 bidang atau 61,95% telah dibebaskan. Sementara itu sisanya sebanyak 565 bidang atau 38,05% masih dalam proses pembebasan. Proses pembebasan yang dimaksudkan meliputi penyelesaian administrasi pemerintah, pembayaran uang ganti rugi, proses validasi dan verifikasi dokumen serta penilaian. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR BPN M. Bunsari mengatakan, kekurangan anggota menjadi faktor proses penyelesaian administrasi di lapangan memakan waktu yang cukup lama. Proses administratif memakan waktu karena menurutnya banyak dokumen yang harus divalidasi agar tidak terjadi permasalahan umum seperti sebelumnya. Untuk mengatasi masalah ini, pihaknya akan mengirimkan personel dari kantor BPN Kota Padang guna membantu pengurusan pembebasan lahan. Berarti yang PKO itu yang untuk pembebasan lahan ini? Ya, kita tambah anggotanya karena teman-teman P2T itu kan sedikit ya, dan mereka sudah kerja siang malam, capeknya luar biasa, dan kembali lagi memeriksa berkas ini butuh kehati-hatian. Jadi kalau lebih banyak orang mungkin kan lebih tidak terlalu capek. Meskipun dapat memperpendek rentang kendali antar daerah, ternyata dalam pembebasan lahan untuk keperluan pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru masih ada warga yang menolak. Seperti dikutip dari arsip Tribun News Pekanbaru Selasa 21 Januari 2020, penolakan dilakukan oleh warga di Nagari Sungai Abang, Nagari Lubu Alung, dan Nagari Sicincin. Senior Eksekutif Vice President Divisi Pengembangan Jalan Tol Utama Karya, Agung Fajarwanto menjelaskan, penolakan terjadi karena lahan tersebut adalah tanah pusaka. Rencana awalnya ruas tol Padang Sicincin 30,4 km, namun sekarang berubah menjadi 36,15 km. Karena warga di Nagari Sungai Abang, Nagari Lubu Alung, dan Nagari Sicincin menolak tanahnya dibebaskan, karena merupakan tanah pusaka tinggi dan lahan produktif, kata Fajar. Karena penolakan dari warga ini, pihak Utama Karya harus kembali merevisi desain jalan serta melakukan pengadaan tanah kembali. Akibatnya pembangunan pun ikut tertunda. Pengadaan lahan pembangunan tol Padang Pekanbaru juga terganjal kasus korupsi. Dikutip dari arsip kompas.com pada Kamis 2 Desember 2022, pihak Kejaksaan Tinggi Kejati Sumbar telah menetapkan 12 orang tersangka. Para tersangka ditahan karena dugaan korupsi dalam pembebasan tanah warga yang akan diberikan ganti rugi.
7 orang dari tersangka tersebut yakni BK, MR, SP, KD, AH, RF, dan SA yang juga merupakan perangkat pemerintahan desa atau nagari, sementara 5 tersangka lainnya adalah SS, perangkat pemerintahan nagari, YW, aparatur pemerintahan di Padang Pariaman, serta J, RN, dan US dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN selaku panitia pengadaan tanah. Kronologi kasus ini berawal pada tahun 2019 silam ketika dilakukan proses ganti rugi atas lahan yang digunakan untuk pembangunan proyek tol tersebut. Salah satu lahan yang terdampak adalah Taman Keanekaragaman Hayati Kehati di Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Saat diselidiki ternyata Taman Kehati statusnya masuk dalam aset daerah dan tercatat pada bidang aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Padang Pariaman. Anehnya atas lahan tersebut juga dikeluarkan uang ganti rugi. Diduga uang tersebut kemudian dibagi-bagi oleh para oknum yang melakukan korupsi. Taksiran kerugian negara akibat kasus ini mencapai 27,8 miliar. Kasus korupsi ini diketahui saat Inspektorat Jenderal Kementerian ATR BPN melakukan audit keuangan internal. Hingga saat ini proses persidangan pada ke-12 tersangka ini masih berlangsung di Pengadilan Sumbar. Sebagai informasi, proyek jalan tol Padang Pekanbaru sepanjang lebih dari 260 km ini terdiri atas 6 seksi, yaitu seksi 1 Padang Sicincin 36,6 km, seksi 2 Sicincin Bukit Tinggi 38 km, seksi 3 Bukit Tinggi Payakumbuh 34 km, seksi 4 Payakumbuh Pangkalan 58 km, seksi 5 Pangkalan Bangkinang 56 km, dan seksi 6 Bangkinang Pekanbaru 40 km. Dari seksi-seksi tersebut, seksi 6 Bangkinang Pekanbaru sudah hampir selesai 100%. Dan pada waktu Lebaran 2022 lalu sempat dibuka fungsional. Kemudian ruas seksi 5 Pangkalan Bangkinang juga menunjukkan progres yang baik pada angka 55% pada pertengahan Mei 2022. Selanjutnya seksi 1 Padang Sicincin mencapai progres 45% pada Maret 2022. Sedangkan seksi-seksi yang lain masih dalam proses basic design.